Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbulfa, NIM 19921411004 dari Prodi Akuntansi S1 kelas A. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan auditing di Indonesia. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari pengauditan. Pengauditan adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti audit secara sistematis dan objektif tentang objek pengauditan untuk menentukan tingkat kesesuaian objek pengauditan dengan kriteria yang berlaku serta mengkomunikasikan hasil pengauditan kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu latar belakang auditing. Pengauditan telah dimulai dilakukan sejak abad ke-15. Tahun kelahiran pengauditan laporan keuangan secara pasti belum diketahui. Namun, menurut dari berbagai sumber, dapat diketahui bahwa pada sekitar awal abad ke-15, jasa auditor telah dimulai di Inggris. Meskipun pengauditan telah lahir sejak beberapa abad yang lalu, namun perkembangan yang pesat baru terjadi pada abad ini. Selanjutnya yaitu perkembangan pengauditan di Indonesia. Profesi akuntansi di Indonesia masih tergolong muda. Pada masa penjajahan Belanda, jumlah perusahaan di Indonesia belum begitu banyak, sehingga akuntansi dengan sendirinya hampir tidak jauh. Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia pada waktu itu mengikuti model pembukuan seperti yang berlaku di negaranya. Situasi seperti itu berlangsung hingga Indonesia merdeka. Akuntansi baru mulai dikenal di Indonesia setelah tahun 1950-an, yaitu ketika semakin banyaknya perusahaan yang didirikan dan akuntansi sistem Amerika mulai dikenal, terutama melalui pendidikan di perguruan tinggi. Tonggak penting perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi pada tahun 1973, yaitu ketika Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia atau PAI dan norma pemeriksaan akuntan atau NPA. Prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan tersebut hampir sepenuhnya mengadopsi prinsip akuntansi dan standar audit yang berlaku di Amerika Serikat. Penetapan prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan di Indonesia terutama dipicu oleh lahirnya pasar modal yang mensyaratkan perusahaan yang akan menjual sahamnya di pasar modal untuk memiliki laporan keuangan yang telah diaudit. Selain itu, perkembangan yang terjadi dalam dunia perbankan sejak tahun 1988 semakin dituntut dilakukannya audit atas laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan permohonan kredit ke bank. Pada tahun 1995, lahir Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan suatu perseroan terbatas menyusun laporan keuangan, dan jika perseroan merupakan perusahaan publik, maka laporan keuangan wajib oleh akuntan publik. Pada tahun yang sama, lahir pula Undang-Undang Pasar Modal yang semakin meningkatkan peran akuntansi dan pengauditan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya dijual di pasar modal. Sejalan dengan perkembangan profesi akuntansi dan dunia usaha di Indonesia, IAI telah berkali-kali melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan akuntan agar dapat mengakomodasi perkembangan yang sangat pesat dalam dunia usaha dan tetap mengacu pada perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat dan profesi akuntansi internasional. Pada tahun 1994, IAI melakukan penyusunan ulang prinsip akuntansi dan standar audit yang disebut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK dan Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Sejalan dengan itu, Dewan Standar Akuntansi yang dibentuk IAI secara terus-menerus menerbitkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK yang hingga saat ini telah mencapai 56 buah. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat 100 tahun yang lalu, fungsi pengauditan di Indonesia memasuki abad ke-21 ini masih belum bisa dipahami dengan benar oleh masyarakat. Banyak kesalahpahaman yang terjadi atas laporan audit karena fungsi audit tidak dipahami dengan benar. Situasi demikian nampak sekali ketika berbagai kasus terkenal seperti kasus Ban Sukma, skandal Ban Bali yang diaudit oleh PricewaterhouseCoopers, dan sejumlah kasus lainnya dikomentari berbagai pihak. Kebanyakan komentar tersebut mencerminkan kesalahpahaman masyarakat, tidak saja mengenai makna pendapat auditor atas laporan keuangan yang diperiksanya,
tetapi juga mengenai perbedaan antara berbagai jenis audit yang bisa dilakukan oleh seorang auditor. Jadi, itulah tadi sedikit materi dari saya tentang sejarah perkembangan auditing di Indonesia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.